Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Ya, gimana kabar Anda hari ini guys? Ini sore ini cerah guys. Wah, ini gawat ini. Setiap pagi sampai duhur itu hawanya itu mendung dan gerimis hujan. Nah ini musimnya musim apa ya? Terangnya itu kemaraunya paling baru hanya 2 minggu. Ini udah hujan lagi. Ini bikin aras-arasan buat pembolang guys. Lah gimana? Bolanya susah. Datang kira mau hujan sampai sore, malah sorenya cerah kayak gini. Akhirnya kita nurusin moles saja ya. Itu tadi batu sedang dipoles. Nah ini lihat bongkahan kayak gini, sayang ini mau diapain ini ya. Lalu ini bongkahan apa? Weh, pengen tahu tak? Ini nanti kita kasih tahu aja. Nanti ya, tak kasih air. Nah ini airnya agak keruh ya. Kita teliti aja dulu biar sampean percaya. Takutnya hanya ngomong saja ya. Nah ini guys, kita perdekat lagi. Ada warna hijau, ada warna hitam. Nah ini hijaunya kristal terlihat ya. Oke, ini yang satu, ini yang satunya lagi. Ini hampir full kulitnya bergelombang. Ini yang satunya lagi, coba. Wah ini hijau guys. Ya ini dari bahan yang sama. Inilah bahan yang namanya bahan black jet di tempat kami atau dari Kebumen, Kabupaten Kebumen, yaitu giok hitam. Oke, sebelum lanjut, ini mau dijadikan apa? Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya untuk menjadi sahabat MG di seluruh Nusantara, dan tekan tombol loncengnya ya agar tidak ketinggalan setiap proses video dan konten-konten di setiap harinya. Hampir setiap hari saya ngonten guys, kecuali libur ya, paling 1 minggu libur sekali, itu pun nggak mesti. Nah ini batu black jet ini mau dibuat apa coba? Apa ya? Saya juga bingung. Mau dibuat kura-kura, udah buat. Mau dibuat piring, udah pernah. Mau dibuat apa? Dibuat asbak, sudah pernah. Akik, sering. Gelang, belum. Itu gelang belum. Karena apa? Bornya belum ada. Kita belum nemu bor yang bagus ya, sehingga tidak terlalu bergetar. Ya ketika ngebor itu mata bornya itu sehingga tidak patah. Masalahnya saya dapat banyak pesanan untuk gelang tangan itu patah terus loh guys. Jadi terutama pesanan yang kita berlanjut masih di sebuah giok ya. Nah ini giok hitamnya belum pernah saya buat gelang ring. Nah kalau ring cincin udah sering ya. Nah, lalu mau buat apa ini gede-gede kayak gini, daripada ngedongkrok aja nanti lama-lama dia memfosil ya. Batu bisa fosil itu tua lagi ya. Ya lama-lama nanti takutnya hilang loh, hilang dilihat pandangan, karena ini kelihatan sepele tapi bagi sebagian orang nyari kayak giniannya sampai guling-guling nggak mesti dapat loh guys. Itu masalahnya di kayak gitu. Walaupun hanya sebuah black jet, nyali kayak gini aja di tempatnya belum mesti dapat kalau bukan orang-orang yang pengalaman seperti itu. Oke, kita buktikan aja. Dia tembus. Ini udah terlihat. Jadi karena siang hari kita nggak perlu memvideokan yang namanya tembusnya seperti apa, karena kita walaupun menggunakan senter pun tidak bisa maksimal menunjukkan. Dia nempel magnet juga karena dia memiliki mineral hematit seperti ini. Nih susahnya ini kalau udah nempel ke kunci kayak gini susah banget ini. Pakai tenaga dalam guys, harusnya melepas kunci dari magnetnya. Nah ini nempel ya, ini nempel ya. Kalau nggak nempel ini pasti jatuh ini. Contoh papan ini aja jatuh. Nah ini nempel guys. Ini karena dia memiliki mineral hematit. Salah satu mineral hematit kelebihannya itu memiliki kayak pantulan pancaran induksi inframerah. Nah itu yang digunakan ketika batuan-batuan ini sebagai perhiasan yang nempel di kulit. Nah pancaran induksi inframerah itu konon katanya itu bagus baik kesehatan tubuh, karena tubuh mengeluarkan pancaran energinya itu terinduksi dan memancarkan lagi, jadi menimbulkan efek hangat. Memang benar, ketika saya membuktikan sendiri, sebuah black jet itu dibikin lempengan aja, nah ditaruh di tengkuk ketika Anda tidur, itu nggak lama kemudian itu panas buat rasanya tengkuknya. Tengkuk itu kepala bagian belakang, itu panas banget. Nah fungsi panas itu konon katanya itu banyak yang membuktikan itu menurunkan kadar darah tinggi ya. Tensi tinggi itu bisa diturunkan dengan tidur bersama black jet atau bantal black jet. Tapi kali ini kita akan membuat ya sesuatu yang berbeda yang mungkin akan saya buat, cuman prosesnya nggak lama ya. Jadi ketika video ini diupload, ini udah melalui proses mungkin 2 atau 3 hari. Jadi kita ada beberapa proses yang nggak ke video, yang jelas seperti itu. Batu ini akan saya coba, saya angan-angan ini menjadi sebuah mangkok
dan mangkoknya itu nggak begitu besar. Jadi untuk mangkok mie ayam itu lebih kecil sedikit, lebih estetik sedikit kayak mangkok Chinese itu loh. Nah, fungsi mangkok itu sendiri bisa juga mangkok sup, bisa juga sebuah display keindahan di sebuah, ya ditaruh di mana aja. Bisa juga fungsional untuk mangkok sup atau buat minum-minuman keren itu yang minumnya pakai mangkok. Bisa juga seperti itu. Nanti kita hanya berangan-angan, saya yang melaksanakan, saya hanya menuturkan buah pemikiran, yang melaksanakan itu ada bagiannya. Jadi saya hanya berangan-angan, semoga saja terrealisasi. Seperti halnya ukiran-ukiran suatu tempat atau suatu hewan, saya hanya berangan kira-kira seperti ini, ada yang bagian merealisasikan. Semoga saja hasilnya bagus guys. Nggak bagus pun kita udah berusaha, dan semoga saja nggak banyak retak. Banyak retak pun kita udah berusaha. Yang penting berusaha, dan jangan lupa madang. Ngomong panjang lebar kayak gini, kalau belum madang ya lemas bos, apalagi ngerjain pekerjaan rumah seperti itu. Oke, kita akan buat mangkok. Dan apabila ada sahabat MG yang sekiranya cinta atau suka dengan model mangkoknya, bisa pesen berapapun, kita cobakan usahakan, ataupun harga itu bisa bermain, tergantung kuantitas juga dan kualitas juga. Dan kita lanjut pada proses selanjutnya. Tapi ini udah sore nih guys, lihat. Ini sore nih, bukan pagi lagi nih. Posisinya udah sore, itu matahari udah tergelincir-gelincir ya. Nah, karena habis hujan. Jadi kita nanti mungkin proses motongnya agak berbeda, ini agak nggak ke video karena udah sore, kita ada perlu lagi. Jadi sebisa mungkin kita akan tunjukkan prosesnya dan sampai yang woyo-woyo. Lanjut. Kita lanjut aja guys lah. Mungkin ini atau itu nanti kita lagi tak pikirin ya. Karena motong sebesar ini juga nggak semua mesin bisa. Oke. Lah ini bro, saya sampai sini udah selesai, ini dipotong-potong. Wah, madul. Lah ini mesinnya sampai dandan, sampai modal madil, sampai tutupnya aja semplak diganti sekop guys. Nggak apa-apa, yang penting safety aja. Ini kita lihat, ini potongan-potongan yang nggak kepake ya, karena kita nyari untuk sebuah mangkok itu dari kayak gini guys. Nah, sebesar itu dipotong-potong jadi seperti ini. Ini pun masih diproses lagi nanti, jadi prosesnya nggak mudah dan nggak cepat ya. Jadi kalau pengrajinnya itu bisa bikin akik, itu mending bikin akik kalau ada pesanan. Sehari bisa bikin 10, bisa bikin 5, itu udah kelihatan. Lah bikin kayak gini butuh mesin gede-gede, butuh mesin potong, dan sehari nggak mesti jadi satu. Itu salah satu kendalanya. Nah ini, kecuali mesinnya komplit ya, mesin bubut ya. Ini sampah yang terbuang, ini paling yang kita akan buat ini dari ini. Ya ini udah hari selanjutnya, itu mungkin akan bisa jadi, mungkin kita akan pilih di antara itu. Seperti itulah bunyinya ya. Ini updatean terbaru, kita lanjut ke selanjutnya. Semoga saja hari esok ya, ini udah 2 hari baru kayak gini. Kerjaannya kudu tudutan tok tukangnya karo madangan. Lanjut.
Iya, inilah hasil jadinya, bro. Ini adalah sebuah mangkok hasil karya anak bangsa, ya. Ini dari bahan black jet atau giok hitam, ya. Nah, black jetnya di sini dia nempel magnet, guys, kelebihannya. Nah, ketika dilihat, wih, itu ada motif-motifnya juga. Jadi motif itu bukan apa ya, bukan gosokannya nggak meling. Memang batunya dia memiliki motif. Karena untuk atau menjadikan batu ini sebuah mangkok itu diperlukan banyak sekali yang terbuang. Ya, satu itu mencari titik retak yang patah. Jadi ini ya ada retaknya yang namanya batuan alam diproses itu tetap ada. Cuman kan nggak retak patah. Retak patah itu retak yang udah pasti patah. Kalau ini memang retak-retak sap alam. Nah ini nggak patah, ini nggak sampai dalam dan nggak akan bocor. Ini. Tapi inilah batu alam, inilah yang diproses dan tahu sendiri Anda memproses batu ini benar-benar membuang banyak sekali bahan. Di samping yang buat itu ya nggak semua orang bisa, bahan yang diperlukan juga banyak yang terbuang ya. Ketika proses batu ini, ketika proses piring, proses kura-kura itu bahannya itu banyak sekali yang dibuang, guys. Maka dari itu nggak gampang ya. Nah, dan harganya selalu mengiringi dari proses itu sendiri. Oke, kita teliti batunya. Nih. Nah, ini nanti. Nah, ini cahaya matahari ya. Ini menunjukkan bahwa mengkilat. Nah, ini mangkok ini mengkilat, guys. Jadi tertangkap kamera entah mengkilat atau enggak, ini mengkilat. Dan ini nempel magnet bergaransi, guys. Ya, nggak perlu dibuktikan. Ini bergaransi nempel magnet. Nah, ini warnanya dia tembus juga itu. Nah, ini tembus juga, walaupun ketembusannya nggak mesti dalam semua. Bentuknya segini, besarnya ini setelapakan tangan saya. Ini golongan mangkok sedang ya. Ini bisa buat mangkok sup, bisa buat semacam display di sebuah lemari buffet Anda, display sebuah produk-produk dari batu bisa. Ini sebagai mangkok minum juga bisa. Keren tak, guys? Ini baru jadi satu dan bikin satu. Karena dari dulu memang jarang sekali saya ngepost ya bikin mangkok dari sebuah batu ya. Ini baru jadi satu dan hasilnya alhamdulillah lumayan bisa mengkilat seperti ini ya. Dan ini akan menjadi sesuatu yang antik, unik dan langka. Karena apa? Tidak semua orang mampu memproses dan tidak semua orang bisa memproses seperti itu ya. Ini hasil jadinya, prosesnya panjang sekali. Satu hari itu nggak mesti jadi satu, bahannya juga nggak mesti semua jadi harusnya bahan yang buat kayak gini yang gede-gede, guys. Jadi bahan 1 kintal, nah itu dipotong-potong, dibelah-belah, dicari yang utuh-utuh kayak itu ya. Kalau bahan-bahan yang kecil 10 kilo itu belum mesti jadi, karena 10 kilo kalau ditemukan di sungai itu rata-rata banyak rentem itu retak yang pendek-pendek itu, yang retak-retak banyak itu rentem kita nyebutnya. Beda sama retak yang matah-matah, itu beda. Karena batuan di sungai itu batuan yang berbenturan dengan batuan yang lain. Nah, ini bagusnya model kayak gini asal black jetnya itu batuan yang di gunung. Jadi di gunung itu rata-rata besar-besar dan ya minim retak seperti itu. Oke, ini hasil jadinya seperti ini. Hasil karya anak bangsa yang memang sungguh sangat indah. Ini apabila ditaruh di antara daun-daun hijau, wuyu. Ini udah kelihatan hijau itu loh, guys. Ini hijau-hijau. Dan dia disenter tembus ya. Tembusnya ada yang dalam, tergantung kristalnya bagian mana, dan karena memang mineral ini bercampur ya. Dan dia nempel magnet, guys. Nah, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Hasil karya anak bangsa memang layak untuk diekspos. Karena kita ternyata itu banyak sekali memiliki orang-orang yang kreatif, orang-orang yang benar-benar telaten, dan orang-orang yang berdedikasi tinggi dalam setiap bidangnya, termasuk dalam perbatuan. Dan kita akan tahu cara bagaimana menghargai, dan kita akan tahu cara bagaimana menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap, jos, indah sekali, guys. Mangkok dari bahan giok Jawa. Wih, ini kayak mangkok kerajaan ini, dinasti Ang. Mantap. Lanjut.